Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3429 sampai bab 3430. Li Yue terdiam sesaat dan menatap Li Yanfang secara rahasia. Dan Li Yanfang segera mulai meratap dengan sangat tepat. "Oh, putriku meninggal dengan sangat menyedihkan. Kamu baru saja menyakitiku, tetapi putriku sudah meninggal." Staf segera meminta Li Yanfang untuk diam, dan kemudian Li Yanfang berhenti. "Li Yuhan, kamu adalah hal yang tidak manusiawi." Kemudian, Li Yue melanjutkan penampilannya. Dengan perut buncit, ia terus bertanya, "Li Yuhan, sekarang saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Anda hanya perlu menjawab ya atau tidak." Pertanyaan pertama adalah, apakah Anda sadar di lokasi kematian Liu Mei? Ya, apakah kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan dan bisakah kamu bertanggung jawab atas tindakanmu? Saya diintimidasi oleh mereka dan tidak bisa mengangkat kepala sama sekali. Kamu tidak perlu menjelaskan, kamu hanya perlu menjawab ya atau tidak. Li Yuhan menelan ludah dan berkata, "Ya, oke." Pertanyaan kedua saya, ketika Anda ingin membunuh Liu Mei dan mendorong Liu Mei menuruni tangga, apakah Anda marah padanya? Aku tidak marah. Aku hanya tidak ingin mereka menggangguku, Li Yuhan menjelaskan. Ku bilang, kamu hanya perlu menjawab ya atau tidak. Li Yuhan tidak punya pilihan selain menjawab, tidak. Pada saat ini, Ye Chong berdiri lagi dan berkata, "Saya keberatan dengan metode pertanyaan pengacara pihak lain. Pertama-tama, dia menggunakan teknik pertanyaan tertutup untuk menjawabnya. Membujuk klien saya untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan Li Yue barusan adalah, ketika Anda ingin membunuh Liu Mei dan mendorong Liu Mei menuruni tangga, pertanyaan ini sendiri adalah bujukan. Tidak peduli bagaimana Anda menjawabnya. Itu menciptakan perasaan itu klien saya ingin." Ilusi, Li Yue. Sebagai pengacara, bukan hanya kurangnya kemampuan Anda untuk mengajukan pertanyaan seperti itu, tetapi kurangnya etika profesional Anda untuk mendorong pengakuan. Kata-kata, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa itu benar. Aku hampir ditipu oleh Li Yue sekarang. Pengacara ini sangat berbahaya. Wajah Li Yue tidak bisa tidak terlihat sedikit jelek. Ye Chong melanjutkan, "Juga, mengapa kami hanya bisa menjawab ya atau tidak? Karena Anda mengajukan pertanyaan kepada kami. Mengapa Anda mencabut hak kami untuk menjelaskan? Jika Anda melakukan ini, tolong beritahu kami artikel yang mana. Tolong jangan perintahkan kami untuk menjawab ya atau tidak di sini. Harap dengarkan baik-baik jawaban kami. Jika tidak, Anda tidak boleh mengajukan pertanyaan." Pernyataan Ye Chong segera dikenali oleh semua orang, dan beberapa siswa. Mereka juga bertepuk tangan dan staf memilikinya, untuk muncul lagi untuk menjaga ketertiban. Melihat bahwa dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Ye Chong, Li Yue harus mengubah kata-katanya dan berkata, "Sekarang Li Yuhan selalu menekankan bahwa Liu Mei lah yang menindasnya dan dia membunuh seseorang untuk membela diri yang sah. Ya, maka kami akan mengundang saksi, maju dan lihat apakah itu pembelaan diri." Kemudian, Li Yue percaya diri dan memanggil saksinya. Beberapa gadis datang bersama-sama. Mereka semua adalah gadis kecil yang menindas Li Yuhan dengan Liu Mei. Melihat gadis-gadis ini muncul, Li Yue dan Li Yanfang saling bertukar pandang.
Faktanya, para saksi ini sebenarnya disuap oleh Li Yue dan Li Yanfang dengan uang di muka, bersiap untuk memberikan sumpah palsu di ruang sidang untuk menghukum Li Yuhan. Baiklah, izinkan saya bertanya kepada saksi Xiao Dan. Ada sedikit rasa bangga pada suara Li Yue. Xiao Dan adalah salah satu dari gadis-gadis itu, mengenakan rok mini dan anting-anting di telinganya, penampilan yang agak non-mainstream. Xiao Dan, izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu dan Liu Mei menindas Li Yuhan? Xiao Dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Saya dapat membuktikan bahwa Li Yuhan sengaja menyerang Liu Mei. Meskipun Xiao Dan mengatakan ini, terlihat bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara. Ye Chong mendengus dingin. Dia tahu apa yang sedang terjadi begitu dia menebaknya. Li Yuhan sedikit bersemangat. Kamu berbicara omong kosong, jelas kamu yang menindas orang lain. Li Yue mendengus dingin. Salah satu dari mereka berbicara omong kosong. Apakah mereka semua berbicara seperti ini? Apakah mereka juga berbicara omong kosong? Kemudian, Li Yue mulai bertanya kepada yang lain. Semua gadis mendapat jawaban yang sama. Mereka tidak menindas Li Yuhan. Li Yuhan berkata dengan marah, "Mengapa kamu berbohong? Jelas sekali kamu yang menindas orang lain." Terdakwa, harap diam dan jangan ganggu ketertiban di sini dan cobalah melarikan diri. Li Yuhan tampak sedikit pucat dan tidak tahu harus berbuat apa. Ye Chong menepuk lengan Li Yuhan, menyuruhnya diam dan tidak khawatir. Li Yue menunjukkan ekspresi bangga. Semuanya, apakah sudah jelas bagi semua orang sekarang, Li Yuhan berbohong. Dan itu sama sekali bukan pembelaan diri. Pada saat ini, Ye Chong berdiri dengan keyakinan tenang di wajahnya. Tunggu sebentar. Suara Ye Chong sangat tenang. Saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada saksi. Li Yue tersenyum sedikit dan mengangkat bahu. Tentu saja. Tapi apa yang bisa diubah? Berjalan menuju saksi Xiao Dan. Dia menatap langsung ke arah Xiao Dan bertanya dengan tenang. Sekarang, tolong katakan sejujurnya. Apakah semua yang kamu katakan itu benar? Ketika tidak ada yang menyadarinya, mata Ye Chong tiba-tiba bersinar dengan cahaya ungu. Ye Chong mengaktifkan mata Dewa Naga, dan Xiao Dan segera merasakan kekuatan yang tak tertahankan dalam pikirannya di bawah tatapan mata Dewa Naga. Kekuatan ini memberitahunya bahwa dia harus mengatakan yang sebenarnya. Tidak peduli kenapa, hanya ada satu pemikiran yang tersisa di benak Xiao Dan, yaitu kebenaran harus diungkapkan. Apa yang kukatakan tidak benar, suara Xiao Dan sangat yakin. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di ruang sidang tercengang. Apakah ada yang salah dengan otak kecil Dan ini? Li Yue juga melebarkan matanya dan tidak mengerti apa yang terjadi dengan Xiao Dan. Apa yang sebenarnya? Ye Chong bertanya. Kami menindas Li Yuhan. Liu Mei juga mengatakan bahwa dia akan melempar Li Yuhan ke bawah tangga. Li Yuhan tidak sengaja menyentuh Liu Mei saat dia melawan, kata Xiao Dan. Semua orang tercengang, bahkan Li Yuhan pun tercengang. Kenapa Xiao Dan tiba-tiba membantunya? Kemudian, Ye Chong bertanya kepada beberapa gadis lain dan mendapat jawaban yang sama. Li Yue dan Li Yanfang sama-sama tercengang. Mereka telah mengatakannya dengan baik sebelumnya. Tetapi para saksi ini telah menerima uang tersebut,
Jadi mengapa mereka menyesalinya sekarang? Mungkinkah Ye Chong menyuruh mereka mengatakan yang sebenarnya dan mereka mulai mengatakan yang sebenarnya? Kemudian, Ye Chong bertanya, Xiao Dan, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang berbeda pada awalnya? Xiao Dan menjawab secara mekanis. Ibu pengacara Li dan Liu Mei yang memberi saya uang dan meminta saya untuk mengatakan ini. Kata-kata ini keluar. Semua orang gempar. Orang-orang di auditorium mulai berbisik dan berdiskusi satu sama lain. Wajah Li Yue langsung menjadi pucat, dan dia segera menunjuk ke arah Xiao dan berkata, Kamu berbicara omong kosong. Ye Chong tersenyum dan bertanya, salah satunya adalah omong kosong. Apakah semua orang ini mengatakan ini juga omong kosong? Ye Chong mengembalikan kata-kata asli Li Yue kepadanya, dan Li Yue langsung terdiam. Dia tidak menyangka Ye Chong punya cara untuk membuat saksi mengatakan yang sebenarnya. Dan Li Yue tidak mengerti bagaimana Ye Chong melakukannya. Di bawah kekuatan mata Dewa Naga, gadis-gadis ini mengatakan yang sebenarnya satu demi satu, mengakui bahwa mereka telah menerima suap dari Li Yue dan semua kesaksian mereka salah. Saya disuap juga. Maaf, saya mengambil uang itu. Saya berbohong. Saat gadis-gadis ini terus mencabut pengakuannya, suasana di ruang sidang menjadi semakin tegang. Wajah orang tua Li Yue dan Liu Mei menjadi semakin jelek. Bos yang memimpin ruang sidang juga menjadi serius. Dia memukul palu. Pengacara penggugat Li Yue, penjelasan apa yang Anda miliki untuk sumpah palsu saksi? Suara itu jelas bertanya-tanya, dan nadanya jelas menunjukkan ketidaksenangan. Li Yue berdiri di sana, terdiam. Rencananya telah terungkap sepenuhnya, dan kejadian hari ini dapat menghancurkan karirnya. Dia sekarang menyesal bahwa dia tidak akan mengambil kasus ini jika dia mengetahuinya. Li Yue tergagap, tidak bisa berkata apa-apa. Ye Chong berkata, semuanya, saya pikir perilaku pengacara pihak lain ini menunjukkan bahwa dia tidak cocok untuk menjadi pengacara sungguhan. Kami sangat mendesak dia untuk keluar. Ya. Keluar dari sini. Turunkan pengacara Li Yue dan minta pertanggungjawaban dia karena menyuap saksi nanti, kata bos ruang sidang. Li Yue tampak malu dan menyesal, dan dibawa pergi secara paksa oleh staf. Setelah itu, Ye Chong kembali ke meja pembela dan tersenyum pada Li Yuhan. Melihat hasil ini, Li Yuhan pun menghela nafas lega. Kemudian, Ye Chong berkata, bos yang terhormat, anggota juri, kesaksian para saksi telah membuktikan bahwa Li Yuhan telah lama disiksa oleh kekerasan di sekolah. Perilakunya adalah reaksi naluriah orang-orang yang sangat panik dan kesakitan. Sikap kita terhadap masalah ini akan menentukan apakah mereka yang ditindas akan berani melawan di masa depan. Jika harga perlawanan begitu tinggi, saya yakin kekerasan di sekolah akan menjadi semakin serius. Kata-kata Ye Chong langsung menggugah pikiran semua orang. Melihat situasi yang semakin buruk, Li Yanfang langsung menangis, berusaha merebut simpati orang lain. Oh, bagaimana ini bisa dilakukan? Anak perempuan terbunuh, Li Yanfang berteriak. Namun, pada saat ini, semua orang telah melihat orang seperti apa Li Yanfang itu. Lolongannya tidak menarik simpati, tetapi hanya peringatan. Staf memperingatkannya bahwa jika dia melakukan ini lagi, dia akan diusir. Tidak bisa mati sia-sia.
melihat bahwa dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, dia harus menerima hal terbaik berikutnya dan meminta uang. Mata Li Fengzu berbinar ketika mendengar ini. Jika pihak lain tidak mengejarnya dan hanya menginginkan uang, maka dia bisa memberikannya. Kebanyakan orang saat ini ingin bayar saja uangnya dan masalahnya akan selesai. Tanpa diduga, Ye Chong berkata dengan tegas, "Kami tidak akan membayar sepeser pun, karena kami tidak bersalah. Jika kami kehilangan uangnya, kami bertanggung jawab." Setelah itu, Ye Chong berkata, "Semuanya, saya berharap Li Yuhan dinyatakan bersalah karena membela diri dan dia akan dibebaskan." Ketika Ye Chong mengatakan ini, dia juga menggunakan sedikit kehati-hatian untuk secara diam-diam mengaktifkan mata Dewa Naga dan mengendalikan pikiran orang-orang yang hadir. Oleh karena itu, semua orang yang hadir merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Chong sangat masuk akal. Termasuk meskipun Liu orang tua Mei tidak tahu kenapa, mereka juga merasa Li Yuhan harus dibebaskan. Tanggapan Ye Chong terhadap orang-orang ini tentu saja untuk mengurangi dimensi kejahatan. Bahwa perbuatan terdakwa Li Yuhan adalah untuk membela diri, dan sesuai dengan peraturan terkait, terdakwa Li Yuhan dijatuhi hukuman bebas. Semburan sorak-sorai pun langsung merebak di ruang sidang. Para mahasiswa yang menyaksikan pun sangat heboh. Mereka bertepuk tangan sekaligus merayakan pembebasan Li Yuhan. Di sisi lain, media sosial dan masyarakat pun turut mengutarakan pujiannya atas putusan tersebut. Duduk di dermaga, Li Yuhan menangis ketika mendengar putusan tersebut. Harus dikatakan bahwa dia telah mengalami tekanan dan ketakutan yang besar selama 2 hari terakhir, dan sekarang dia akhirnya dibebaskan jatuh di pipinya. Ye Chong berdiri, mengulurkan tangannya ke Li Yuhan, dan berkata dengan nyaman, "Li Yuhan, semuanya sudah berakhir." Li Yuhan memegang tangan Ye Chong erat-erat dan menangis. "Guru Ye, terima kasih. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih." 10 menit kemudian, semua orang keluar dari ruang sidang. Matahari bersinar terang di luar. Li Yuhan, ditemani oleh Ye Chong dan Li Fengzu, berjalan keluar dari sini. Kebebasan. Li Fengzu memandang putrinya. Senyum yang telah lama hilang muncul di wajahnya. Kemudian, Li Fengzu berbalik dan memegang tangan Ye Chong erat-erat. Rasa terima kasihnya melebihi kata. Kata terima kasih, Anda tidak hanya menyelamatkan putri saya, tetapi juga seluruh keluarga kami. Saya sangat beruntung bertemu dengan Anda, kata Li Fengzu. Ye Chong menjawab sambil tersenyum, "Kamu terlalu sopan, Bos Li." "Tapi, Tuan Ye, Anda terlalu kuat. Orang-orang di ruang sidang itu benar-benar mendengarkan Anda. Apa yang Anda katakan sangat bagus," kata Li Fengzu. Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, saya hanya bisa mengatakan bahwa inilah yang terjadi pada Yuhan, dan saya hanya mengatakan yang sebenarnya." Ye Chong tidak memberitahu mereka bahwa dia memiliki kemampuan mata Dewa Naga. Setelah beberapa saat, Liu Jing juga keluar dari sana. Dia telah mendengarkan, dan ketika dia melihat Ye Chong, dia langsung memuji. "Ye Chong, apa yang Anda katakan bagus. Saya pikir jika Anda menjadi seorang pengacara, Anda harus menjadi pengacara yang sangat sukses." Ye Chong tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, Ye Chong masih memberitahu Li Yuhan bahwa dia harus lebih berhati-hati di masa depan.
tidak semua pengadilan masuk akal. Keesokan harinya, ketika hasil uji coba diumumkan, kabar dengan cepat menyebar ke seluruh kampus. Para siswa mengungkapkan dukungannya terhadap Li Yuhan dengan berbagai cara. Dan sekarang keluarga Zhao telah terselesaikan. Li Yuhan tidak lagi dalam bahaya, dan Ye Chong telah memenuhi persyaratan Li Fengzhu. Jadi, dia mengundurkan diri sebagai guru hari itu dan mengucapkan selamat tinggal kepada Li Fengzhu dan Li Yuhan. Li Fengzhu awalnya ingin mentraktir Ye Chong makan besar, tapi Ye Chong menolak. Setelah Ye Chong mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Li, dia dan Liu Jing meninggalkan kota Sangpi. Sekarang besi meteorit telah diperoleh. Langkah selanjutnya adalah meminta Yin Zuer untuk mempercepat perbaikan sistem dunia lain. Masih ada beberapa hari lagi, dan Ye Chong siap memenuhi janjinya kepada Liu Jing dan menemani Liu Jing kembali ke kampung halamannya. Bersambung.